Dan kita kan nggak pernah landing sana, kita nggak tahu kondisi landasannya. Turun sampai rendah sampai 500, turun lagi sampai 300. 300 feet. Itu rendah sekali gitu. Saya bisa lihat landasannya itu. Udah bisa, sementara di parkiran di pinggir itu Peralatan militer semua. saya tahu itu si Marisanya dia sambil Nodongkan pistol ke arah Pak Edi. Saya rasanya gatel aja. Pak Edi sempat melihat apa ada moncong pistol waktu apa ke pintu gitu. Waktu saya udah di bawah kan saya nengok ke atas. Oh, sempat nengokin. Padahal kesempatan untuk lari bisa sebenarnya Pak di waktu itu. Bisa. Saya kan ke bawah pesawat. Saya ngeset dulu di panel ini sebelah. Saya lihat di kiri, saya ngecek dripsticknya dulu. Nah, pada waktu nyebrang ke kanan kan itu lewat bawah pesawat. Iya. Bawah pesawat. Bodi pesawat, bawah bodi pesawat. Nah, di bawah perut pesawat itu kan dari sayap kiri ke sayap kanan kan. Lewat bawah perut itu, di bawah situ saya udah mikir, waduh, enak bener yang di sini. Saya udah kayaknya hidup tenang. Saya tinggal lari aman nih saya. Sempat ada pikiran gitu. Wah, bener-bener itu. Bener, kayaknya nyaman bener gitu. Tapi balik lagi, waduh, ntar macam-macam begini, udahlah. Belum lagi yang ininya kan, yang bawa mobil tangkinya kan dia cuma pakai celana dalam matahari di sana, itu kesian juga itu. Nah, saya ke bawah sayap yang berikut saya set di situ, masukin selangnya di situ, udah. Prosesnya lama dalam pengisian bahan bakar di Penang? Ada 30 menit atau 15 menit? Ya sekitar antara 20 menitan ya. 20 menit ya prosesnya ya? Soalnya kita kan nggak tahu ya. Saya memang di atas sudah bikin tuh. Saya udah ngitung dari karena apa namanya, paling nggak kalau ke Kolombo ini saya mesti berapa ini bensinnya. Akhirnya memang bisa sih, tapi nggak mungkin. Karena pesawat itu kan kapasitasnya ya? Bukan anunya, tidak equip instrumennya untuk navigasi itu nggak equip. Bukan untuk tidak nyebrang laut ya. Tidak standar lah untuk penerbangan internasional ya ini. Untuk terbang di atas air selama 2 jam itu nggak bisa, boleh. nggak boleh ya. Makanya saya mikir juga, akhirnya udah penuhin aja udah. Berapa kiloliter waktu itu? 1 tangki doang ya kayak dia? Itu saya pesawat diisi semua, full, dibagi-bagi kan, ada sekat-sekatnya gitu. Gitu. Udah sambil si Ibu Panjaitan tuh turun kan. Turun ya. Dia turun, saya tunggu di bawah. Turun masih posisi nangis apa masih ketakutan Pak Edi waktu itu? Iya, sambil nangis ketakutan gitu. Sambil nangis.
Ini saya antar ke mobil tangki itu. Tinggi. Mobil tangki kan tinggi ya. Hmm. Wah, kalau dia nggak dibantu naik ya susah juga, udah tua. Itu terus udah itu selesai, isi bahan bakar udah selesai, saya naik pintu tutup, nah mereka jalan lagi. Jalan lagi. Saat itu juga langsung take off. Apa masih ada komunikasi dengan pihak Tower Penang setelah pengisian bahan bakar? Ya, ada komunikasi sedikit. Jadi ternyata saya tahu setelahnya ya, itu sebenarnya pemerintah Indonesia juga sudah mencoba untuk menahan pesawat itu supaya nggak kemana-mana. Oh. Tapi kelihatannya dari Penang sendiri dia maunya justru cepat-cepat aja dia pergi. Gitu loh. Iya kan, buat mereka kan itu beban itu. Beban. Apalagi kalau dia stay di situ. Iya. Wah, tambah beban dia. Itu. Dan juga ternyata ada beberapa kawan dari Garuda juga, pilot-pilot senior yang udah sampai di situ. Mereka mau menggantikan gitu. Posisi pilot. Oh. Itu cerita saya dengar setelahnya ya. Setelahnya ya. Tapi ya saya pikir juga nggak mungkin lah. Saat itu baik almarhum Pak Herman Rante dengan Pak Hedi belum pernah melakukan penerbangan ke luar negeri. Belum pernah sama sekali. Kalau saya belum pernah. Kalau Pak Herman, almarhum Pak Herman? Kalau Pak Herman, saya nggak tahu. Setelah saat itu sudah langsung take off komunikasi dengan pihak Tower untuk izin. Iya, akhirnya ini. Kira-kira ada berapa lama waktu di Penang dengan pengisian? Tadi pengisian sekitar 20 menit, terus? Lumayan ya. Kita 1 jam, 2 jam? Kayaknya ada 1 jam lebih. 1 jam lebih. 1 jam lebih. 1 jam lebih itu. Untuk kebutuhan makanan cukup? Kebutuhan makanan masih cukup. Masih cukup ya? Oh, tidak nambah di Penang waktu itu ya? Nggak ada. Terus dari situ akhirnya kita berangkat lagi. Take off di jam berapa, Pak Hedi? Waktu dari penerbangan Penang? Saat itu tujuannya kemana? Begitu take off terus terbang, ada dikomunikasikan tentang tujuan kemana? Saya ini sama para pembajak ini, saya bilang kita kalau langsung ke Kolombo nggak bisa. Kita ini tidak boleh terbang di atas air lebih dari 2 jam. Sementara kalau ke Kolombo itu jauh, itu berapa jam itu di atas air itu, dari ujung Sumatera sampai ujung Sri Lanka sana kan. Wah, itu kita navigasinya nggak equip. Kita bisa hilang arah nanti kalau di atas air, saya bilang gitu kan. Mereka bingung, diem aja. Terus akhirnya saya kasih opsi lain. Kita coba ke Kolombo, tapi melalui sini, kita naik ke atas dulu. Ke Bangkok, nanti dari Bangkok, kita terbang, pokoknya sepanjang daratan, sampai India, kita turun lagi ke bawah. Ke India, Madras, turun sampai ke Sri Lanka. Gitu kan. Mereka, oh iya udah, boleh. Setuju ya dengan sarannya, Pak? Jadi akhirnya ya itu. Tujuan Bangkok. Putuskan tujuan Bangkok. Komunikasi itu sebelum terbang apa sudah take off? Sebelum terbang. Sebelum masih di posisi di darat di Bandara Penang? Masih di Penang itu. Dan pada waktu itu Pak Edi langsung melaporkan ke Tower di Penang bahwa tujuannya Bangkok. Gitu. Bangkok, ya. Tujuan kita Bangkok. Gitu. Ya, saya bersyukur mereka mau terima itu. Kalau mereka berkeras juga kan, udah nggak masuk akal kan. Iya, tujuannya untuk mengamankan penumpang juga. Ya itu. Memang
saya kasih lihat itu petanya, ini posisinya kita di sini. Kemudian kalau kita terbang ke Bangkok, naik ke atas. Nanti Kolombo tuh di sini, saya bilang gitu kan. Mhm. Ini saya kasih lihat, ada tulisannya Kolombo itu. Baru, wah, iya benar jauh. Mereka pembajaknya nyebut Kolombo, nggak kepikiran ya ternyata jauh banget. Asal ceplos aja Kolombo. Waduh, udah. Nah, ini mereka terima itu. Mhm. Naik ke Bangkok dulu. Udah, begitu naik ke atas, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Udah, nah itu mulai gantian tuh mereka yang di depan. Pimpinannya sih di belakang terus tuh. Oh, Gantian tuh ada 5 orang ya kalau nggak salah ya. pembajaknya ya. Ah, 5 orang tuh gantian satu satu satu. Saya lihat, oh Berarti di ruang kokpit pembajaknya 2 orang. ya, baru Mhm. 2 orang. Pokoknya Selalu 2 orang. selalu ada lah. Selalu ada. Ada satu di dalam itu. Nah, saya perhatiin, oh yang bawa senjata, pistol itu 2 orang. Hmm. Satu otomatis, satu revolver. Tuh, Yang otomatis yang tadi di kokang itu ya, pistolnya. Tuh. FN itu. Terus yang lain, ada yang ini kan, eh, di DC-9 dulu itu, di kokpitnya, di balik pintu ini, ada kapak. Oh, Nah, mereka lihat kali, itu kapaknya diambil. kalau itu kapak buat pesawat ya. Kalau emergency. Iya, benar. Dipakai buat senjata malah untuk jadi bajak. Makanya sekarang udah nggak ada itu. Oh, dulu waktu DC-9 ada ya kapak ya di balik itu. Semua pesawat, Oh, semua pesawat pasti ada kapak itu di heeh. kokpit. Karena apa? Kalau emergency landing, crash terrain di hutan apa di mana Mhm. kita crash itu, kalau kita kan kita keblok pintunya atau nggak bisa buka jendela, Mhm. nggak bisa keluar, pakai Pakai kapak kapak. itu ya. Gitu. Ini. Tapi sekarang udah nggak ada pesawat pakai gitu. Senjata makan tuan. Nah, eh, akhirnya take off juga dari Penang ke Bangkok. Ya, Ini ya, atau Don Muang ya bandara Don Muang. temuan udah Jam berapa waktu take off dari Penang? siang itu Siang dari ya? Penang. Dari Penang udah siang itu. Jam 1 atau jam 2 gitu. Mhm. Kasihan juga itu penumpang belum pada makan itu. Oh, jadi waktu dari Palembang sampai ke Penang penumpang belum sama sekali makan waktu Cuma itu. snack doang. Oh, snack doang. Karena kan tujuannya kan ke Medan. Hmm. Kalau ke Medan sih udah belum waktunya makan siang. Jadi Oh. nggak ada makanan, paling snack Hmm. gitu. Ya udah terus gantian itu si pembajak bolak-balik ke depan. Wah, macam-macam lah. Terus eh, ada yang, nah di situ mulai mencair. Suasana yang tadinya Suasana tegang. suasana udah mulai Jadi mencair. dari Palembang waktu pembajakan dimulai sampai ke Penang suasana masih tegang ya waktu Wah, itu. tegang banget itu, tegang banget, Hmm. tegang banget. Waktu itu saya kan apa ya selain ngerokok juga ini ya saya pengen ngerokok nih, gimana nih? Hmm. Saya bilang sama mereka, saya pengen ngerokok. Nah, ya udah ngerokok sana. Begitu Hmm. si pembajak itu. Saya pegang tas kan di sebelah kanan. Hmm. Saya kan duduk di kanan. Sebelah tas saya ada di kanan saya. Saya pegang tas, saya buka gitu. Langsung ditodong. Iya, aduh, Padahal waktu itu mau ngambil rokok. mau ngambil rokok. Saya. Kan saya udah minta izin. Eh, Wah, ditodong gitu. Mau kemana? Tangannya itu. Dia gitu. eh, Mau ngambil rokok, kan udah bilang saya. Ya udah, angkat dulu tasnya. hmm. Udah, tasnya angkat. Taruh di pangkuan. Mistir, pangkuan sini. Eh. Dia yang buka itu tasnya. Oh, bukan Pak Edi sendiri yang buka. Justru Dia yang buka.
dia buka tangan kiri, tangan kanannya begini. Wah, saya bilang brengsek bener. Udah dia buka, kayak tas yang model kotak gitu kan, tas pilot itu. Buka, dia lihat, oh nggak ada apa-apanya. Udah, ya udah dibalikin. Baru saya bisa ambil tuh rokok. Nah, udah. Tuh. Itu posisi pesawat udah terbang ya? Udah Itu di ketinggian berapa lah Pak Edi waktu itu? Di atas 10.000 juga? Udah cruising, udah level. Oh, udah level. Udah autopilot juga ya ininya, Udah sistemnya. udah autopilot. Hmm. Udah autopilot. Udah habis itu ngerokok lah buat apa suasana biar tidak terlalu tegang ini ya. Sempat nawarin rokok ke pembajaknya nggak Pak Edi? Tawarin. Dapat berapa batang Pak Edi? Ya, yang penting sebatang udah Sebatang udah cukup. Stres paling enggak. Udah, terus ya itu ada Wendy, jadi satu-satu mereka memperkenalkan diri lah. Oh, akhirnya memperkenalkan diri. Namanya terus, siapa aja? ada yang pernah kerja di security di bank apa di hotel ya, lupa saya. Berbagi cerita lah. Curhat, kasarnya curhat gitu ini. Curhat. Tentang kehidupannya. Ada yang anak Malang, siapa sih namanya itu? Saya dari Malang Mas. Oh. Nah, itu udah mulai mencair sih, udah mulai enak. Suasana yang tadinya tegang udah agak cair ini. Jadi memang akhirnya ada istilahnya apa? Stockholm Syndrome. Nah, kalau udah mencair itu suasana, udah kayak jadi sahabat gitu. Beberapa orang yang mereka kan sama, kondisinya kan tertekan juga pada waktu itu. Meskipun mereka membajak ya, tapi kan dia ada atasannya. Dia dapat tekanan, dia stres juga sebenarnya. Itu. Nah, itu di situ saya lihat, oh ini mulai terjadi nih Stockholm Syndrome. Masing-masing pada curhat. Gitu kan. Udah ganti-ganti gitu. Nah, terus akhirnya kita mendekat sampai ke arah Bangkok. Nah, sebelumnya itu ada lagi. Itu pembajak itu rupanya apa? Penumpang disuruh copot jam tangan, kumpulin dompet, perhiasan. Semua. Dia pakai nampan itu, dia bawa ke kokpit. Saya bilang, ini orang ngapain bawa gitu? Setelah dikumpulkan dari para penumpang, dibawa ke kokpit dan ditunjukkan ke Pak Hedi dengan Pak Herman Rantai saat itu. Pak Herman juga ditunjukin. Ini hasil kita dari belakang. Ngapain saya bilang gitu? Biar aja. Ya, betul Pak. Situ mau ambil aja satu. Wah, enggak saya oh, gila. Nawarin kejahatan baru. Dari situ saya simpulkan, wah ini orang-orang yang ya memang ada sih yang dari literasinya, dari cara bicara, wah ini level-level tertentu nih. Iya, yang terdidik dengan yang tidak terdidik, maksudnya yang pendidikannya ini. Ya udah gitu terus si siapa itu yang dari Medan itu yang selalu ngomongnya kasar dia. Salah satu pembajak. Pembajaknya itu kali preman pasar di Medan kali itu. Waduh, teriak-teriak dia. Saya kempesin kepalamu. Saya dengarnya kaget juga. Ada penumpang mau dikempesin kepala. Wah, gawat. Kedengeran tuh ya Pak Edi? Kedengeran. Terbuka. Dari kokpit itu bisa kelihatan kondisi penumpang nggak? Kita bisa nengok. Bisa ya nengok ya? Meskipun jauh gitu ya. Bisa kelihatan. Gitu. Tapi kan pembajak selalu duduk di tengah, berdiri di tengah. Dia berdiri apa jongkok sih posisinya? Berdiri ya? Berdiri gantian. Terus.
pramugari ada yang ke depan, lapor, terus setelah itu ada Captain Herman, ada dia ke belakang. Dia ngomong dulu sama saya. Hmm. Ed, saya ini dulu ke belakang dulu tenangkan penumpang ya, dia bilang gitu. Oh iya silakan ya. Udah, itu di atas itu. Hmm. Dia ke belakang. Saya nggak tahu dia ngomong apa, almarhum ngomong apa waktu itu, terus nggak lama mungkin ya terus dia balik lagi. Udah tutup lagi. Gitu. Nah, ini pada waktu perjalanan kita ke Bangkok itu ternyata sama ATC Bangkok control Bangkok control itu kita nggak boleh ini nggak boleh ke Don Muang, Oh, nggak boleh ke Don Muang. nggak boleh kita. Harus diminta kemana, Pak Edi, waktu saat itu? Sama Nah, Tower Bangkok. kamu nggak ada izin untuk terbang ke Don Muang, kamu boleh mendarat di Utapao. Wah, Utapao. ah, Utapao tuh bandara di Thailand juga iya, apa? Thailand juga. Hmm. Utapao itu letaknya adalah kalau Bangkok di sini, Utapao di sini. Oh. Kita kan dari sini, Hmm. dari Penang kan harus tinggal lurus. Karena dalam perjalanan gini mesti ke Utapao ya belok kanan jadi saya. Hmm. Udah, saya belum pernah Utapao nggak tahu, belum pernah lihat kayak Bandara apa. militer apa bandara sipil itu, Pak Edi? Nah, saya kan nggak Nggak tahu waktu tahu. itu ya posisinya. Setelah baru mulai turun itu baru kelihatan tuh tempat militer. Utapao tuh bandara militer ternyata. Iya, Oh. itu di bawah itu tank-tank baja, truk-truk hijau-hijau itu semua di bawah Hmm. itu yang parkir. Dan nggak ada kehidupan selain itu. Wah, saya mikir, aduh mati ini. Sempat di atas bandara Utapao waktu itu. Udah turun, saya udah desain, udah Oh, udah turun turun, di bandara Utapao waktu itu. udah mau mendarat. Hmm. Kan di peta kan ada itu frekuensinya berapa ATC-nya. Itu kita panggil-panggil, nggak nyaut. Waduh, Oh. cilaka nih gimana ya? Udah kita turun, nah kita prosedur mendarat dalam kondisi eh, communication failure, artinya nggak ada communication. Gagal, terjadi Ah, kegagalan komunikasi. kita nggak ada komunikasi dengan bawah, ada prosedurnya, turun dulu, turun sampai rendah gitu. Saya juga ngarepin sambil turun mereka biasanya kalau memang radionya mati, kalau ada orang dari bawah dia akan kasih lampu. Sinyal, semacam Nah, sinyal. dia kasih Morse, dia kasih sinyal Morse. Kode Morse, Morse. Ah, tapi nggak ada tanda-tanda sama sekali. Saya pikir ini bandara nggak ada orangnya kali. Dan kita kan nggak pernah landing sana. Hmm. Kita nggak tahu kondisi landasannya. Turun sampai rendah sampai 500, turun lagi sampai 300. 500, 300 feet. Itu Hmm. rendah sekali udah. Saya bisa lihat landasannya itu. Udah bisa. Sementara di parkiran di pinggir itu Peralatan tank-tank. militer semua. Saya bilang, aduh, ampun deh. Saat itu masih file ya dengan Tower Bangkok ya ininya. Masih, Masih. masih komunikasi dengan kontrol Bangkok. Tapi pada waktu turun itu kan udah rendah, udah nggak bisa putus komunikasi. Oh. Karena dia jauh, Bangkok ke Utapao itu jauh. Hmm. Nah itu udah, akhirnya kita turun level di atas landasan, lihat landasannya, kita naik lagi. Emang prosedurnya gitu, kalau nggak ada ATC, nggak ada tanda-tanda, kita nggak tahu. Paling nggak kita bisa tahu arah angin. Kalau kita terbang rendah kan ada windsock itu di pinggir. Iya. Oh arah angin dari sini. Jadi kita mendaratnya yang mana arah landasannya kan gitu. Udah terus naik lagi. Begitu naik itu kita muter lagi mau mendarat lagi. Nah
rupanya sebelumnya itu eh, sebelum turun itu ya, kita kan juga kontak Garuda di 131,9 frekuensinya. Perwakilan Bangkok. Ah, ah. Hmm. Saya bilang, ya kita disuruh ke Utapao nih. Waduh, jangan, jangan mas, dia bilang gitu. Tolong deh, kalau bisa ke Bangkok, minta Bangkok supaya bisa mendarat. Kenapa? Wah, kalau di Utapao tuh jauh dari sini nanti. Gimana kita kontrolnya? Dia bilang gitu. Hmm. Jadi susah. Kemudian urusan makanan, urusan bahan bakar dan sebagainya gitu. Oh iya juga ya. Tapi saya bilang saya udah minta, udah berapa kali saya minta nggak dikasih. Terus kan, tolonglah situ yang minta di sana. Oke oke oke, dia akhirnya mungkin sama duta besar waktu itu ya Hmm. yang minta. Duta besarnya itu ah, aduh, lupa saya. Ada lobi-lobi pejabat kita dengan pihak Bangkok waktu itu ya, saat itu bisa Ada, pesawat agar mendarat di Don Muang itu ya Pak. Iya. mestinya. Ya kayak ada pasukan ke sana juga kalau nggak Hmm. ada lobby-lobby gimana Iya. mungkin Ini ya. itu. Nah akhirnya rupanya boleh begitu saya naik lagi itu mau mau coba turun lagi di Utapao. Itu titik yang paling rendah 300 feet waktu di Utapao pesawat. Iya, saya nggak berani lebih rendah lagi. Oh. Habis itu langsung naik lagi ke atas Iya. menuju ke bandara Don Muang. Nah pada waktu naik naik gini muter balik mau Hmm. mau untuk mendarat lagi kan Hmm. targetnya di Utapao. Oh, mau mendarat lagi di Utapao. Dua kali muter berarti Pak Edi. Satu kali turun gini terus Heeh. mau muter gini kan ke Heeh. kiri. Heeh. Set itu dapat informasi dari apa perwakilan Garuda sana. Udah bisa itu. Betul saya bilang gitu. Udah, dia bilang gitu kan. Hmm. Saya kontak lagi Bangkok Control. Bangkok Control, Bangkok Control. GA 206 request permission proceed to Bangkok. Saya bilang gitu kan. You clear to Bangkok. Waduh, saya lega banget. Saya banget. Begitu dia bilang you clear to Bangkok. Waduh, rasanya langsung capeknya kerasa. Yang tadinya ditolak keras sama pihak Iya. controller ATC ya, ATC, Ah, iya. controllernya Bangkok. Waduh. Mungkin saat itu ATC-nya atau kontrol Bangkok belum tahu kali ya Pak Edi kalau pesawat DC-9206 itu posisinya sedang dibajak. Tahu, Sehingga tahu dia tahu ya? pasti udah tahu. Yang ngasih tahu kan dari Penang. Hmm. Penang pasti ngasih tahu sana ke Hmm. Bangkok duluan. Ada pesawat yang dibajak mau mendarat di tempat kamu, dia Hmm. bilang gitu kan pasti. Iya. Nah, tapi mereka kan juga nggak mau ini, nggak Ya mau mungkin ribut. karena di situ bandara sipil takut berpengaruh ke masyarakat nanti terjadi pembajakan itu Ya kayaknya. jelas, yang jelas operasional mereka akan terganggu. Iya betul. Pesawat mendarat, ngangkut penumpang terganggu. Nah, mereka kan nggak mau begitu. Hmm. Ngurusin hal kayak gitu nggak mau lah mereka. Siapa yang mau didaratin pesawat yang bawa pembajak itu? Nggak ada. Ada masalah aja. Kontrol bandar Bangkok paling gitu. Iya, orang biasa-biasa aja udah capek ngurusin pesawat beginian gitu. Otomatis pesawat-pesawat yang lain mau mendarat kan ditahan-tahan gitu. Ini ada pesawat ini nih gitu. Iya, itu makanya. Wah, udah. Akhirnya begitu boleh, udah lega banget dah. Langsung set lagi arah ke sana, udah ke Bangkok deh. Nah, Mulus ya, pendaratan mulus waktu itu. di Bangkok. Di Don Muang, Bandara Don Iya, Muang Bangkok. iya. Kebetulan kondisi cuaca juga Oh lagi bagus. bagus. Kira-kira jam berapa Pak Edi? Itu masih masih Sore? ya menjelang sore jam 3 lewat lah Oh, kayaknya berarti gitu. dari Penang ke Don Muang Bangkok perkiraan berapa jam perjalanan? 1 jam lebih. Oh, lebih, Hmm. lebih itu lumayan jauh, lumayan jauh. Kan kita muter dulu ke Utapao. Iya, ini. Ya untungnya makanya bensinnya untungnya saya isi penuh. Kalau saya pas-pasin buat ke Bangkok doang, waduh. Kritis ada. Nanti. Mendarat dengan lancar di
Bandar landing aman di Bandara Don Muang. Berarti itu diarahin kemana? Langsung diarahin kemana dengan kontroler Bangkok saat itu? Don Muang, kontroler Ah, Don Muang. waktu itu, sebelumnya mundur lagi nih. Mhm. Ada kejadian lagi tuh satu. Si siapa itu? Waktu di atas penerbangan ke Don Muang, ke Bangkok. Bukan. Itu terjadi, di ini. Waktu mau ke Utapao itu. Oh, mau ke Utapao. Dari Penang Utapao. Itu. Kan saya kasih tahu mereka juga. Kita harus mendarat di Utapao, nggak bisa di Bangkok. Ya udah, mereka terima. Wah, mereka bolak-balik ke depan, mulai turun gitu. Mhm. Pada waktu kita turun aja, mereka pada berdiri di kokpit, pada ngeliat keluar gitu. Mereka juga kaget-kaget tuh lihat ada tank-tank. Oh, dia merhatiin di bawah tuh ada banyak tank gitu. Iya, iya kelihatan kan dari kaca keluar. Waduh, gitu. Nah, pada waktu di atas itu ada satu yang ceroboh itu, satu orang itu yang selalu ngomongnya Kasar ya? kempesin kepalanya itu. Dia kelihatannya dia nggak ngerti senjata, baru megang kali, pegang senjata otomatis. Saya tahu tuh begitu dia masuk ke kokpit, dia main kopang aja begini, cek. Hmm. Kaget saya dengar suara gitu kan. Dia begini, berdiri di pintu, habis cek gitu. Saya nengok, awas ada pelurunya. Nggak lama saya ngomong der. Pelatuknya berarti kesenggol Kesenggol. ini dengan jarinya ya. Nah, Tembus berarti ke pesawat. alhamdulillah dia tuh berdirinya pas masih di pintu. Oh. Pintu ada frame-nya. Nah, tangannya kan ke bawah pas di atas frame pintu itu. Tok, pelurunya kena frame bawah, mental ke atas. Indikator di atas kokpit kan ada indikator juga tuh. Ini Nyenggol. mental ke situ, retak itu saya itu. Rusak berarti indikator-indikator yang di atas. Kebetulan bukan yang penting ya. Baru ini ke pedestal saya ambil itu projektilnya itu. Pelornya itu. Projektil kepalanya itu jatuh di pedestal gitu. Tek. Saya lihat loh. Saya ambil kan masih panas. Masih gitu. Panas ya. Wah, itu tuh saya simpen. Terus waduh.